Halo geng, selamat datang kembali di channel Kangsai Project. Sebagai penggemar dunia aviasi, tentu saja Kangsai kaget ketika mendengar kabar bahwa ada lagi pesawat komersial yang menjadi korban perang Rusia dan Ukraina. Berikut, kita akan mengenang dua pesawat yang menjadi korban perseteruan antara dua negara pecahan Uni Soviet tersebut. Berawal dari penolakan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, untuk menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa di bawah tekanan Rusia. Penolakan tersebut membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah terlanjur bergembira karena akan tergabung dengan Uni Eropa. Apalagi, banyak sekali tuduhan tentang korupsi para pejabat Ukraina, termasuk presidennya. Viktor Yanukovych sendiri akhirnya melarikan diri ke Rusia. Rusia yang juga marah membalas penolakan tersebut dengan mengirim pasukan ke semenanjung Crimea. Setelah berhasil menguasai Crimea pada April 2014, pemberontakan yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintahan di wilayah Donetsk dan Luhansk. Lalu, memproklamirkan pembentukan dua republik baru. Di bulan berikutnya, kedua wilayah separatis itu mengajukan permohonan menjadi bagian dari Rusia. Namun, Moskow belum menanggapi permohonan itu secara resmi. Kamis, 17 Juli 2014, pesawat Boeing 777 seri 200 Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 melaksanakan penerbangan terjadwal dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Dikepalai oleh pilot Wan Amran bin Wan Husin dan kopilot Ahmad Hakimi Hanafi, pesawat MH17 membawa 283 orang penumpang dan 15 awak kabin yang direncanakan tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur dalam 11 jam 45 menit kemudian. Greetings ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Malaysia Airlines flight number MH17, service to Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. MH17 berangkat dari Bandara Internasional Schiphol di pintu G03 pukul 12:14 waktu Belanda dan akan mendarat di kota Kuala Lumpur pada tanggal 18 Juli 2014. Pukul 6 pagi waktu Malaysia. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6000 feet squawk 2106. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. Malaysian 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure 6000 feet squawk 2157. Beijing, Pibos Alpha 6000 squawk 2157. Malaysia 370, thank you. Malaysian 370, welcome, I will take over the ground. Malaysia 370, good morning. You want requesting for start. Setelah lepas landas, pesawat dengan nomor registrasi 9M MRD ini direncanakan terbang di langit Ukraina pada ketinggian 33.000 kaki dan mengubah ketinggian menjadi 35.000 kaki ketika berada di kawasan Dnipropetrovsk dikarenakan ada pesawat lain, yakni Singapore Airlines penerbangan SQ351 yang terbang di ketinggian yang sama. Para kru pesawat MH17 meminta untuk tetap di ketinggian 33.000. Permintaan tersebut dikabulkan oleh menara pengawas Dnipro dan Singapore Airlines yang diminta naik 2.000 kaki oleh pengawas kontrol tersebut. Namun, pengawas Dnipro Control menyadari bahwa MH17 terbang 6 km dari rute penerbangan seharusnya, mengindikasikan bahwa MH17 telah keluar dari jalur yang sudah direncanakan. Menara Dnipro
kemudian mengabarkan kepada menara kontrol Rusia, Rostov-on-Don atau IRND, dan meminta izin untuk melacak pesawat MH17 kepada otoritas Rusia. Setelah mendapatkan izin, menara Dnipro mencoba untuk mengontak MH17 dan tidak ada respon sama sekali. Menara RND setelah mendapatkan informasi tersebut dari menara Dnipro mengonfirmasi bahwa pesawat MH17 telah hilang. Malaysia Airlines kemudian mengumumkan bahwa pesawat MH17 hilang kontak pada pukul 14.15 waktu setempat dengan ketinggian 31 mil dari perbatasan Rusia dan Ukraina. Ketika pesawat Boeing 777-200 ini sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki, dari darat, militan pro-Rusia menembakkan rudal atau peluru kendali dengan menargetkan pesawat MH17 yang dimana mereka mengira pesawat tersebut adalah pesawat Antonov yang membawa militer Ukraina. Rudal tersebut membawa paku dan materi-materi tajam dan kemudian meledak di bagian kiri pesawat tersebut, tepat di atas kokpit. Mengakibatkan kokpit dan badan utama pesawat terputus. Banyak penumpang terisap keluar dari pesawat. Pesawat kemudian terjun dan berputar-putar dengan bagian pesawat lainnya hancur secara perlahan-lahan. Sayap pesawat kemudian putus. Banyak mayat manusia yang jatuh layaknya air hujan. Banyak korban yang berjatuhan di perkebunan, sampai ada yang jatuh di kamar tidur rumah seorang warga. Pesawat MH17 kemudian jatuh, meledak, dan hancur berkeping-keping di wilayah Donetsk, Ukraina. 283 orang penumpang dan 15 orang awak kabin meninggal dunia atas peristiwa ini. Sebanyak 298 korban jiwa tersebut, diantaranya 43 warga negara Malaysia dan 12 orang warga negara Indonesia. Ini merupakan insiden besar kedua bagi Malaysia Airlines setelah sebelumnya pesawat MH370 hilang kontak pada bulan Maret 2014. Fax melaporkan sebuah pesawat Malaysia Airlines jatuh di kawasan Ukraina di dekat perbatasan dengan Rusia. Laporan itu didasarkan pada sumber-sumber dalam Point Romeo November Delta in the Russian Federation. Until that moment, the flight proceeds normally. When flight MH outskirts of the rebel-held city of Donetsk into their base. 8 tahun berlalu. Kini, Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin tengah gelisah karena Ukraina sedang hangat-hangatnya diminta untuk menyetujui keanggotaannya pada organisasi NATO. Mendengar hal tersebut, Vladimir Putin meminta kepada Amerika dan NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di daerah Eropa Timur, meminta NATO berhenti merekrut anggota dari Eropa Timur, dan meminta Amerika dan juga NATO berhenti ikut campur dalam urusan di Eropa Timur. Menyadari bahwa tuntutannya ditolak oleh Amerika dan NATO, orang nomor satu di Rusia tersebut kemudian memutuskan untuk melakukan invasi besar-besaran ke negara Ukraina dan merebut Ukraina secara paksa ke wilayah Rusia. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi berskala penuh ke Ukraina dengan dalih melindungi rakyat sipil di wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebelumnya telah diproklamirkan sebagai dua republik baru 8 tahun yang lalu. Lagi-lagi, dunia penerbangan internasional dikejutkan dengan peristiwa yang diakibatkan dari konflik Rusia dan Ukraina. Minggu, 27 Februari 2022, pesawat kargo raksasa dan pesawat terbesar di dunia milik Ukraina, Antonov AN-225 Mrea, hancur di Bandara Gostomel, Kiev, Ukraina. Kini, Rusia yang bertanggung jawab dalam hancurnya pesawat tersebut.
Antonov AN-225 memiliki panjang 84 meter dan dapat mengangkut muatan hingga 250 ton dengan kecepatan 850 km per jam. Ketika invasi Rusia dimulai, pesawat Antonov sedang terparkir di bandara kota Kiev karena sedang menjalani perbaikan. Pesawat dengan 6 mesin turbofan ini adalah pengangkut muatan kargo untuk misi-misi kemanusiaan dan pemuatan medis. Dan ada tulisan Mriya menggunakan bahasa atau menggunakan huruf Kirill digunakan di Ukraina ataupun di Rusia. Mriya ini berarti mimpi atau harapan. Kata Mriya yang tersemat dalam pesawat ini adalah sebagai mimpi besar Ukraina untuk melayani dunia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan dalam Twitter pribadinya, Rusia mungkin telah menghancurkan Mriya kita. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan mimpi kami tentang Eropa yang kuat, bebas, dan demokratis. Kita akan menang. Dan kini, Ukraina harus menelan pil pahit setelah pesawat raksasa kebanggaannya harus hancur oleh negara serumpun mereka. Kekuasaan, aneksasi, geopolitik, pada akhirnya akan menimbulkan peperangan, konflik, dan sengketa yang tidak sama sekali memperhatikan sisi kemanusiaan di atas dunia. Kita semua setuju bahwa perdamaian lebih indah daripada peperangan yang banyak merenggut korban jiwa. Semoga tidak ada lagi perang, agar tidak ada lagi korban jiwa, infrastruktur yang rusak, dan peristiwa penerbangan yang terganggu akibat segala macam peperangan. Seperti kata John Lennon, ketika para elit global tidak memperdulikan seruan Stop Wars yang dikumandangkan oleh masyarakat dunia, John Lennon datang dengan membawa diksi dalam irama, Give peace a chance.